sebagai pegangan kita, sehingga dalam ibadah kita itu bisa bermanfaat, kita bisa mendapatkan. Kita sudah masuk dalam edisi yang ke-17, ya, insya Allah hari ini kita akan mendapatkan tausiah dan pencerahan dari Ustadz Dr. Syafir Jamaluddin MA. Dan untuk tema hari ini tentang fikih ibadah, yaitu tentang toharo, wudhu dan tayamum. Oleh karena itu, marilah kita mendengarkan pengajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Syafir Jamaluddin. Dan kepada Ustadz, waktu dan tempat dipersilahkan. Jadi babnya toharoh, tapi kita fokuskan pada wudhu dan tayamum sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, miftahus sholah at-tuhur. Kunci sholat itu adalah bersuci. Jadi kita tidak bisa melakukan sholat kalau tidak diawali dengan bersuci. Nah, kemudian untuk bersuci tentu yang utama adalah menggunakan air. Ya, air yang digunakan adalah air mutlak. Dalam buku sholat yang saya tulis itu pada halaman 17 saya sebutkan di sana, air mutlak yaitu air yang suci lagi mensucikan, seperti air mata air, air sungai, air zam-zam. Hadis riwayat Ahmad dari Ali bin Abi Thalib. Air hujan itu dalam Quran surat Al-Anfal ayat 11, Al-Furqan ayat 48. Kemudian air salju, embun, ya, kemudian air laut itu juga bisa digunakan untuk bersuci, walaupun pada saat kumur-kumur tentu asin. Ya. Kemudian yang kedua, air mustakmal, air yang sudah digunakan untuk berwudu dan mandi, ya, itu suci untuk digunakan kembali selama tidak ada perubahan bau dan rasa, ya. Ada yang menambahkan warna. Tapi kalau misalnya pas kadang-kadang Merapi hujan di daerah atas sana, ya, kadang-kadang kan airnya coklat, ya, itu jangan ambil gula kemudian ambil gelas gula dicampur, karena itu bukan coffee mix. Tapi airnya memang berubah. Apakah itu bisa digunakan untuk bersuci? Bisa, sah. Makanya sebagian ulama, ya, Imam Asy-Syafi'i, Ahmad dan Ishaq, bila air tersebut terkena najis selama tidak berubah bau dan rasanya, cuma dua yang disebutkan, maka air itu suci, ya. Tetapi bila air itu terkena najis kurang dari kullatain, 2 kulah, maka air itu tetap najis meskipun tidak terjadi perubahan pada salah satu sifatnya. Nah, perubahan 2 sifat air ini didasarkan pada kesepakatan para ulama yang melihat hakikat air mutlak, bukan pada riwayat Ibn Majah dari Abu Umamah, karena hadis ini dhaif, hadis ini lemah, yang menyebutkan tentang perubahan warna itu, ya. Selanjutnya kita ada juga air
musyammas, pernah kita dengar itu kalau dalam pelajaran agama kita dulu fikih, air musyammas itu air yang terpapar sinar matahari, ya, karena dikhawatirkan menimbulkan penyakit kulit, penyakit sopak, maka itu sebagian ulama mengatakan haram untuk digunakan. Kalau di buku saya memang saya tidak menyebutkan, itu sengaja saya tidak sebutkan karena hasil penelitian saya terhadap hadis yang mengatakan makruh menggunakan air musyammas itu hadisnya dhaif, lemah, ya, bahkan lemah, sangat lemah, matruk. Kalau dalam ilmu hadis itu matruk itu ada periwayatnya yang tertuduh dusta. Makanya air yang terpapar matahari, atau kadang-kadang dalam pembahasan kita baca di Google itu ada yang memasukkan air yang dihangatkan ya, dihangatkan dengan api, itu juga makruh digunakan. Saya katakan, wah ini daerah dingin angel lagi kademen ya, daerah tinggi, daerah puncak, Kaliurang, apalagi kalau misalnya pas saya kebetulan mengisi safari Ramadan di Australia itu 7 derajat, minus 2 derajat, sehingga air keluar dari tempat wudhu itu otomatis panas dia kalau misalnya pas musim dingin, ya. Kaliurang tidak level katanya ya, dingin sekali, ya. Nah, jadi boleh memanaskan air atau menggunakan water heater itu boleh, ya, untuk digunakan berwudu ataupun untuk mandi, ya. Nah, karena kelemahan hadisnya, jadi air musyammas atau air yang dipanaskan dengan api atau dengan matahari tidak masalah untuk digunakan. Nah, kemudian tapi ada air suci tapi tidak bisa mensucikan, ya. Misalnya air kelapa dari keunjuan mawon nih kongge, air kelapa, air gula, air di sini sebutkan teh atau kopi, ya. Kalau kopi ngaji tidak masalah. Air susu itu suci, ya, tapi tidak mensucikan, ya. Nah, tapi air yang bercampur dengan sedikit benda suci lainnya, seperti air yang tercampur dengan sedikit sabun, kapur barus itu, ya, ataupun wewangian, maka selama tidak tetap terjaga kemutlakannya, hukumnya tetap suci dan bisa mensucikan, ya. Tapi kalau misalnya campurannya banyak, ya, tidak bisa disebut sebagai air mutlak, ya, bahkan sudah disebut sebagai air sabun misalnya, ya, maka hukumnya suci tetapi tidak mensucikan. Ya, selebihnya itu bisa menggunakan debu, ya, karena kan ada 2 hadas itu, ya. Kalau kita kenal hadas kecil dan hadas besar. Ya, hadas kecil itu cukuplah dengan berwudu, tapi tentu dengan membersihkan najis yang mungkin melengket di kulit kita, di badan kita, atau di pakaian yang kita mau pakai untuk sholat, ataupun di tempat sholat kita, di tempat sujud kita, ya. Bagaimana dengan kadang-kadang ada kotoran cecak itu, ya. Kalau sunnahnya Bapak Ibu, itu cecak itu memang sunnah untuk dibunuh, ya, dimatikan, ya. Itu sunnahnya, karena itu dia kadang-kadang mengotori rumah kita, dan kadang kita tidak sadar dia berkeliaran di mana-mana, ya. Jadi itu sunnah. Termasuk yang sunnah yang lain itu pokoknya yang berbahaya, tikus kemudian ular, kalau dia mengganggu, ya, matikan. Nek wani nek ora wani ya lungo itu kalau berani, ya, ya. Kalau misalnya tidak berani, ya pergi gitu. Itu
Kalau untuk hadas besar, setelah semuanya kita bersihkan, pakaian kita, macam-macam, ya tidak cukup dengan berwudu. Hadas kecil itu selesai dengan berwudu, ya. Tapi kalau hadas besar itu dengan mandi besar, mandi junub, ya. Nanti kita jelaskan, tapi tidak kita praktekkan. Tapi nanti akan ada praktek tata cara berwudu. Kebetulan ada dokeran, mungkin saya nanti ambil sana ya, supaya jelas bagaimana tata cara berwudu menurut sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dasar kewajiban wudu itu terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6, Quran surat kelima ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, ya, dan seterusnya. Kita tutup di sini, ya. Hai orang-orang yang beriman, ya, tidak usah disapa, hai. Idza kumtum ilas sholah, apabila kamu berdiri untuk sholat, fagasilu wujuhakum, maka basuhlah wajahmu. Ini Quran yang bilang, ya. Jadi lo tangannya di mana? Basuhan tangan. Tidak disebutkan dalam ayat ini. Nanti itu disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kemudian wa aidiyakum ilal marafiq, dan tangan-tanganmu sampai ke sikumu, siku-siku, ya, ini. Wamsahu biru'usikum, dan usaplah, bukan basuhlah, usaplah. Nah, kalau usap itu air yang ada di telapak tangan kita itu cukup, walaupun misalnya tidak menampung air di telapak tangan kita, usapkan aja di biru'usikum, di kepalamu. Wa arjulakum ilal ka'bain. Wa arjulakum ini diartikan dengan dan basuhlah kakimu. Kenapa tidak tidak diterjemahkan mengusap? Karena kalau mengusap itu cara bacanya wa arjulikum. Ya, dia kembalinya wamsahu biru'usikum wa arjulikum, itu mengusap. Tapi karena ayatnya berbunyi wa arjulakum, dia kembalinya ke awal, wujuhakum, fagasilu wujuhakum, maka di situ basuhlah. Itu menggunakan air ilal ka'bain, sampai dua mata kaki, ya. Itu dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Humron, ya. Dia menceritakan tata cara berwudu majikannya Utsman bin Affan, ya. Anna Utsman bin Affan radhiyallahu anhu da'a biwadu'in, bahwa Utsman minta, da'a itu kan berdoa, ya. Di sini kita tidak artikan berdoa, tapi da'a biwadu'in, beliau meminta wadu. Wadu itu bejana, tempat air. Menjadi bahasa Indonesia, ya. Waduk, tapi kan waduknya sini kan gede, ya. Kalau itu bejana lah, ya, tempayan, ya. Fatawad doa, lalu beliau berwudu. Fagosala kafaihi salasa marrat, lalu beliau membasuh kedua telapak tangannya salasa marrat, 3 kali. Summa tamat mado, kemudian berkumur, wastansaro, kemudian menyemburkan air dari mulutnya. Summa gosala wajahahu, lalu kemudian membasuh wajahnya salasa marrat. Di sini disebutkan 3 kali, ya.
summa ghasala yadahul yumna, lalu beliau membasuh tangan kanannya ilal mirfaq, sampai ke sikunya. Ya. Kalau tadi wagasilu dalam ayat itu marofik, ya, pakainya marofik karena memang jamak, ya, wa aidiakum ilal marofik. Nah, ini tunggal, ya. Summa ghasala yadahul yumna, kemudian beliau membasuh tangannya yang kanan ilal mirfaq, sampai sikunya, salasa marrat, 3 kali. Ya, summa ghasala yadahul yusra, lalu membasuh tangan kirinya, ya, misla zalik, seperti yang itu, maksudnya yang kanan tadi, ya. Nah, berarti yang seperti yang kanan berarti 3 kali juga, ya. Summa masaha ra'sahu, kemudian beliau mengusap kepalanya, sambil dibayangkan ya Bapak Ibu, ya. Tidak ada penyebutan salasa marrat, tidak ada. Jadi summa masaha ra'sahu, kemudian beliau mengusap kepalanya, ya. Tidak ada yang mengatakan juga kepala kanan lalu kepala kiri. Migren itu namanya. Summa ghasala rijlahul yumna, kemudian beliau membasuh kakinya yang kanan ilal ka'bain, sampai kedua mata kakinya, salasa marrat. Nah, ini kembali menyebutkan 3 kali. Summa ghasalal yusra, kemudian beliau membasuh yang kiri, artinya kakinya yang kiri, misla dzalik, seperti itu, seperti yang kanan tadi, 3 kali sampai kedua mata kakinya. Summa qol, kemudian dia berkata, dia ini siapa yang dimaksud tadi? Utsman bin Affan berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddoa nahwa wudu'i hadza. Saya lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wuduku ini. Jadi walaupun bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berwudu, yang dipraktekkan di sini adalah Utsman bin Affan, tetapi beliau menyatakan bahwa wudu yang saya lakukan persis seperti yang saya lihat pada cara berwuduknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di dalam hadis itu, cuman saya kutip terjemahannya saja dalam buku ini muttafaqun alaih, ya, Bukhari Muslim, disepakati oleh Bukhari Muslim. Jadi kalau dalam hadis itu, sebuah hadis sudah disepakati oleh Bukhari Muslim, itu artinya hadisnya sangat sahih, ya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana yang dikutip oleh Utsman, siapa yang berwudu seperti wuduku ini lalu sholat 2 rakaat, la yuhadditsu fihi ma nafsah, dia tidak ngobrol sendiri, ya, di antara keduanya, artinya antara berwudu dan sholat itu tidak bicara, dia tidak ngobrol sendiri, ya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosa sebelumnya, jadi gugur dosanya, ya. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi boleh berbicara enggak sih sebenarnya? Ya, kalau saya melihat hadis-hadis yang lain, sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bicara. Bahkan Utsman sendiri, ini kan Utsman bicara kan? Oh, bicara dia. Utsman sendiri berbicara, ya. Tapi untuk menjelaskan begini loh tata cara wudhunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dia melihat ada yang tidak sempurna wudhunya, ya. Maka Utsman menjelaskan. Jadi dalam kondisi genting, ya, dalam kondisi penting. Itu perlu juga penjelasan. Saya kadang-kadang kalau melihat ada orang yang berwudu tidak sempurna, saya tunggui.
Kemudian saya sampaikan, Mas, kalau mau mengusap kepala itu begini, Mas, jangan hanya sekedar kaki digoyang-goyangkan, kemudian kanan kiri digoyang-goyangkan, selesai balik kanan. Ya, karena saya kasihan kalau saya tidak menyampaikan ini kan jadi sasaran neraka. Ya, karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wailul lil aqab, ya, celakalah bagi orang yang tidak sempurna dalam berwudu, ya. Itu disebutkan minan nar, di neraka. Jadi hati-hati, ya. Jangan memandang remeh wudu. Ada satu titik selebar kuku yang menjadi anggota wudu yang seharusnya dibasuh, tapi kemudian tidak dibasuh, terlewatkan, tidak terkena air wudu, maka itu menjadi sasaran di neraka kelak. Naudzubillah. Makanya hati-hati. Tata cara berwudu menurut sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin di situ aja, Ustaz, ya. Iya. Nanti kemudian tata cara tayamum. Lebih bagus saya balik dulu, ya. Saya tayamum dulu. Karena umumnya wudu tahu, supaya saya tidak basah. Habis basah melengket nanti. Ya. Falam tajidu ma'an, lalu dia tidak mendapatkan air. Fatayammamu, maka hendaklah dia bertayamum sha'idan thayyiba, dengan tanah yang baik, yang suci, ya. Famsahu biwujuhikum. Nah, saya ini dalam kondisi duduk saja supaya terlihat jelas. Maka usaplah setelah menepukkan itu, ya, usaplah wajah kalian. Nah, nanti kalau dalam hadis agak nutupin, Mas. Agak, ya. Iya. Agak nutupi. Ya, caranya famsahu biwujuhikum, usaplah wajah kalian, wa aidikum, dan kedua tangan kalian. Ya, innallaha kana afuwan ghafura. Tapi rinciannya nanti itu dalam hadis. Ketika ada sahabat Ammar bin Yasir menceritakan di hadapan Umar bin Khattab, dalam sebuah perjalanan ia pernah berguling-guling di atas tanah karena dia junub, lalu sholat, ya, tidak mendapatkan air, makanya dia guling-guling. Anda bisa bayangkan kue donat, ya kayak itulah, ya. Nah, akhirnya kejadian ini diceritakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi sambil tersenyum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, inna makana yakfika hakadha. Sebenarnya kamu itu cukup seperti ini. Fadoroban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menepukkan bikafaihi, pada kedua telapak tangannya, al-ardo, ke tanah. Ya, ini wa nafakha fihima, dan meniup kedua telapak tangannya. Summa, jadi ya bunyinya memang begitu. Boleh juga sih. Aja gitu, ya. Udah terdengar bahwa saya sedang meniup. Summa masaha bihima, kemudian mengusap dengan kedua telapak tangannya pada wajahnya. Wajah dulu, wakafaihi, dan telapak tangannya. Tapi telapak tangannya nanti, kenapa bukan telapak tangan? Kenapa tidak begini saja? Karena dalam hadis yang lain itu disebutkan punggung telapak tangannya. Jadi kalau kita gabungkan, ya punggung telapak tangannya begini. Itu sudah cukup. Dimulai dengan bismillah, bismillahirrahmanirrahim, sama awalnya dengan wudu. Jadi tepuk, tiup, kemudian wajah, kemudian setelah itu telapak tangan. Singkat sebenarnya, simple, dan itu hanya cukup satu kali. Ya, baik.
Karena di dalam redaksi hadis yang lain disebutkan dorbatan wahidatan. Berarti berapa? Cukup satu kali bukan. Ya. Itu hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud. Dan jumlah usapan satu kali ini itu wa masaha wajahahu wa kaffaihi wahidatan. Jadi cuma sekali aja. Ya. Hadisnya Bukhari. Redaksi lainnya menambahkan bagian yang diusap adalah punggung telapak tangannya, yakni setelah menepukkan telapak tangannya ke tanah, summa nafadoha, summa masaha bihima zohro kaffaihi. Nah ini tadi punggung telapak tangannya. Kemudian beliau mengibaskannya. Pernah mendengar melihat yang begini, ya? Dia tepukkan, setelah itu nafadoha, mengibaskannya. Ya, ada yang begini, mengajarkan begini. Jadi kayak di tapis tuh diajarkan begini. Ya begini juga sebenarnya nggak apa-apa. Tapi nanti aliran yang lain itu ya nggak tahu Islam apa, Islam aserehe kali ya. Lalu mengusap masahabihima zohro kaffaihi, pada punggung telapak tangannya, bisimalihi, dengan pakai tangan kirinya. Kalau berarti dia pakai tangan kirinya, berarti yang diusap kanan. Au zohro simalihi bikaffihi, ya, atau punggung telapak kirinya dengan berarti tangan kanannya. Summa masahabihi mawajahahu, kemudian beliau mengusap dengan kedua telapak tangannya itu pada wajahnya. Itu memang pengetahuan umum di Indonesia, rata-rata yang diajarkan hanya wajah dulu baru tangan. Tapi kalau kita baca kitab, ini hadisnya Bukhari loh ya, nanti akan ketemu ada riwayat dalam Bukhari itu setelah mengibas itu justru tangannya dulu, ya, punggung telapak tangan, setelah itu baru. Nah nanti kalau misalnya pas melihat khususnya di Mekah itu, ya, gabungan dengan berbagai macam aliran, ya, itu nanti akan ketemu begitu. Nggak usah diajari, mas, kowe salah mas, ora paham, masalahnya DE wong Arab. Ya, gitu ya, nggak paham dia. Bukanya sedikit aja, tapi ini memang airnya luar biasa mengalirnya. Jangan terlalu boros, ya. Begini saja, ya, sedikit. Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillah saja, ya. Kemudian ambil wudhu. Kalau ini di sela-selai jari jemarinya. Ya, kalau ini tidak menyebutkan kanan kiri, ya. Jadi gini. Nah, setelah itu berwudu pakai satu tangan kanan. Ya, dalam hadisnya itu pakai satu tangan kanan, ya. Tidak dua-duanya. Ya, jangan-jangan habis cawi. Ya. Jadi itu pakai satu tangan, kemudian ini, ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sampai menghirup air itu ke dalam ini. Saya pernah coba itu kayak kelelep. Tapi saya yakin ini sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata di bidang kedokteran itu lebih menyehatkan. Orang yang berwuduknya sampai ke dalam itu, tapi disemburkan itu seperti AC dibersihkan setiap 5 kali gitu. Ya, saya lanjutkan. Ya. Nah, kalau ini 2. Nah, ini ke sini. Kalau punya jenggot di sela-selai. Kalau tidak punya jenggot, tidak usah cari jenggot temennya. Ya, ini 3 kali. Ini ke siku, ya, 3 kali. Ini
dilebihkan siku. Setelah itu ini ya. Nah setelah itu baru berwudu ya. Ini diangkat sela-sela jarinya ya. Ininya yang lemah Pak, bukan. Lalu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Selesai ya. Kita buka tanya jawab. Aduh, lebih 6 menit. Monggo, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz Syakir, yang perlu kami tanyakan di sini boleh tidak setelah kita itu berwudu mengusap air yang tertinggal di bagian wudu tersebut? Karena kebiasaan saya itu selesai wudu, nah, tas kita kering pakai handuk. Itu dikarenakan setiap kita melaksanakan sholat itu ternyata air sisa wudu tadi itu ngalir, itu sehingga mengganggu konsentrasi waktu kita sholat. Kita sering gini-gini karena air tadi kan masuk, itu boleh enggak untuk mengusap itu? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tapi sebaiknya biarkan ya. Kalau misalnya karena itu sudah kondisinya kan beda ya. Kalau yang bagus adalah membiarkan ya, karena di situ ada ampunan Allah di dalam wudhu kita itu. Baik, jadi gitu ya. Kecuali kalau misalnya ini udah, tapi lama-lama ya biasa. Sama ketika saya berwudhu memasukkan air ke hidung. Awalnya saya tidak, tapi karena saya yakin ini dari Nabi SAW benar adanya, ya saya praktekkan dan alhamdulillah juga tidak tenggelam. Rasanya tidak belebek. Silahkan Ustaz. Bolehkah menzahirkan bacaan sholat dari awal, menjaharkan bacaan sholat dari awal sampai akhir, dari takbir sampai dengan salam saat saya berjamaah dengan anak saya yang berumur 6 tahun dan 4 tahun, supaya anak saya fokus saat sholat dan sambil menghafal? Boleh. Untuk pembelajaran boleh. Nabi SAW di awal-awal itu juga melakukan hal itu, menjaharkan bacaannya, Allahu Akbar, bacaan iftitahnya dia jaharkan, bacaan Al-Fatihahnya iya, kemudian sampai 4 rakaat itu pada waktu sholat zuhur itu terdengar. Jadi untuk apa? Untuk memberikan pembelajaran, ini loh yang dibaca pada saat sholat zuhur dan asar ya, karena kan ada bacaan sir itu ya. Jadi boleh dijaharkan untuk pembelajaran, tapi itu tentu tidak boleh berlangsung secara terus menerus, karena nanti dianggap sunnah lagi menjaharkan itu. Oke, ada yang lain? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama ini kegelisahan saya ya tentang duduk iftiros di dalam sholat subuh, gampangnya gitu Pak. Iya. Sekarang kan di kalangan, kalau saya lihat di putusan fatwa tarjih itu kan jelas itu. Tapi kan dalam kenyataan itu teman-teman kita juga ada yang ketika sholat 2 rakaat itu duduknya tidak tawaruk tapi iftiros. Ini yang monggo nanti kalau di Muhammadiyah dalam putusan fatwa tarjih itu saya sudah baca itu tapi monggo nanti pencerahannya. Iya. Dan yang kedua ini lafaz takbir. Kalau saya juga lihat di dalam fatwa tarjih itu juga saya sudah jelas, tapi kebanyakan di jamaah kita juga masih seperti itu. Bacaan takbir ketika kita rakaat yang pertama mau naik kedua, kan itu ada sunnah dari sujud itu duduk sebentar gitu lah. Nah, kemudian baru berdiri. Kan di situ ada yang kalau saya sendiri mempraktekkan Allahu Akbar itu pendek, ya. Kemudian duduk baru berdiri. Nah, tapi kan ada yang dari sujud itu Allahu Akbar. Nah, ini ya, kalau dilihat segi tajwid kan jelas tidak. Tapi mau nanti pencerahannya. Ini jadi itu. Terima kasih dulu.
Matur nuwun. Saya jawab singkat karena waktunya sudah ini. Pertama, tentang ini halaman 124 ya. Ya, kita boleh bertanya tentang ibadah yang jelas babnya ini, boleh bertanya selain yang saya jelaskan. Saya bacakan hadis Abu Humaid As-Sa'idi. Ana kuntu afadzakum li sholati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya yang paling hafal tentang salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya potong, wa idza jalasa fi rak'atain, apabila beliau duduk pada rakaat kedua, jalasa ala rijlihil yusra, beliau duduk di kakinya yang kiri. Wa nasobal yumna, dan menegakkan kakinya yang kanan. Wa idza jalasa fi rak'atil akhirah, namun beliau ketika duduk pada rakaat yang terakhir, di sana bukan disebutkan fi rak'atil arba'ah, pada rakaat yang keempat, semuanya fi rak'atil akhirah atau fi rak'atil akhirah. Qaddama rijlahul yusra, yang tadinya kaki kirinya didudukin, dia ajukan, dia geser, wa jalasa ala maq'adatihi, lalu duduk di tempat duduknya. Ada yang mengatakan itu kan hadis untuk 4 rakaat. Bagaimana kalau dengan 2 rakaat? Dalam Sunan An-Nasa'i juz 3 ya, halaman 34 disebutkan di sana, wa iza jalasa fi rak'ataini lataini tanqadi fihi mas-shalah, apabila beliau duduk pada rakaat kedua di mana dia akan menyelesaikan salatnya, qaddama, dia geser kakinya yang kiri, lalu kemudian duduk dengan tawarruk. Itu hadis An-Nasa'i, riwayatnya sama. Baik, berarti kalau duduk 2 rakaat, kalau itu terakhir 3 rakaat, kalau itu terakhir 4 rakaat, kalau itu terakhir ya mutawarrikan, tawarruk. Ya, pantat menempel di ini. Nah, dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis riwayat Hasan, riwayat Abu Dawud, fa idza jalasta fi wasatis shalah, apabila Anda duduk, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada pertengahan salat, berarti belum di akhir ya. Fatma'inna, duduklah dengan tenang. Waftaris fahidakal yusra, iftiroskan kakimu yang kiri. Artinya kamu jadikan kaki kirimu sebagai alas pantatmu. Summa tasahhad, lalu bertasahudlah kalau duduk pertengahan. Kalau kita lihat hadis-hadis itu dikumpulkan, akhirnya kita akan berkesimpulan, kalau duduk terakhir maka duduknya tawarruk, tapi kalau duduk pertengahan maka duduknya iftiros. Ya, termasuk saya untuk masbuk misalnya, saya masih belum saya mau akhiri sholat itu kan. Nah, saya pakai itu. Tapi kalau tarjih, menurut tarjih tetap duduk seperti duduknya imam. Cuma masalahnya kalau duduknya imam pas 2 rakaat berpaham akan kesulitan. Ya, jadi saya kira itu ya, berpaham duduknya iftiros akan kesulitan. Makanya saya katakan kalau saya duduk masbuk saya itu mesti saya duduknya iftiros. Itu hikmah kata Imam Asy-Syafi'i, hikmah dibalik duduk 2 pertengahan dengan cara iftiros lebih memudahkan dia untuk bangkit ke rakaat berikutnya. Saya kira itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Waktu kita habis, mungkin akan lebih bagus sekedar usul kalau bisa kita tepat datang waktunya. Ini masih cukup ini. Kita kadang mulainya jam berapa? Jam 5.40 menit ya, harusnya kita mulai 5.30. Kita akhiri dengan hamdalah walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.